Tinggal di mana? Di Takalar, Makassar, Pak. Makassar. Iya, Sulawesi Selatan, Pak. Oh iya, sehari-hari apa? Jual barang campuran, Pak. Contohnya? Gula, terigu, minyak goreng, semuanya itu, Pak. Semua, biskuit. Oh iya. Iya. Di warung, di kios, Di rumah, di toko. di rumah. Iya, Pak. Tokonya sewa atau punya sendiri? Milik sendiri. Oh iya. Nah sekarang ke RDAY maksain apa hajatnya? Hajatnya, Pak, semoga lunas utang. Utangnya berapa? Sekitar kurang lebih 3,5 M. Udah berapa tahun tuh utang 3,5 M? Udah kurang lebih 7 tahun, Pak. 7 tahun. Jaminannya apa utang 3,5 M? Rumah, sawah, sama ruko yang saya tempati. Ada 5 sertifikat. Di sekolah di bank? Di sekolah di bank, ya. Ya. Belum lunas sampai hari ini. Belum. Sekarang gimana caranya biar utangnya lunas? Gampang. Bisa gak Bapak di otaknya nih gak boleh sekali-kali berpikir bagaimana cara ngelunasinnya? Ya. Karena kalau Bapak di otaknya bagaimana cara melunasinya, berarti Bapak udah nyalip Allah. Jadi nanti yang lunasinnya Allah dengan caranya Allah. Jadi Bapak di sini cuman pasti lunas, pasti lunas. Dan gak boleh tahu bagaimana cara lunasnya. Bagaimana lakunya. Pokoknya Bapak yang di otak pasti rame, pasti laku. Pasti rame, pasti laku. Pasti untung, pasti untung. Dan jangan pengen tahu yang beli siapa. Nah, gitu. Jadi di otak Bapak berpikirnya kreatif. Nggak boleh berpikir modal. Kita kan selalu di otak modal. Duh, dari mana ya nih besok jatuh tempo. Nggak boleh. Itu dihilangin dulu, latihan dulu. Tapi pasti lunas Pak Haji, pastilah. Tidak ada orang utang tidak ada orang utang tidak lunas, pasti lunas. Caranya Allah punya cara. Nah sekarang tugas Bapak cuma satu. Gimana caranya biar utang lunas? Bapak paksain dari jam 00 sampai matahari terbit baca Quran. Bisa gak baca Quran? Saya sudah jalankan, Pak Haji. Ya mana mic-nya? Cuman bisa baca cuma 7 biasa. Cuma 7 lembar, Pak Haji. 7 lembar, Iya. gak apa-apa. Dari jam 00? Iya, Pak Haji. Oh iya gak apa-apa. Iya. Ulangi lagi besok. Oh iya, Pak Haji. Ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok. 7 lembar, ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok. Terus aja. Iya, Pak Haji. Mbak Ratih belum baca Quran 12 juz, belum. Belum. Tapi alhamdulillah udah cair 400 miliar. Makanya besok hari Selasa Mbak Ratih mau ke Sentul, kita mau survei lagi kedua untuk off-road. Iya, Pak Haji. Bersama 200 anak yatim. Nanti makan siangnya di Patin dalam bambu bakar ya. Kita besok rombongan sekitar 15 orang lah, 20 orang lah. Iya, Pak Haji. Dia belum baca Quran 12 juz, belum. Baru baca Iya. Qurannya 2 lembar, Bapak masih mending Iya. 7 lembar. Iya. Dia 2 lembar, 3 lembar. Iya, Pak. Tapi hobinya dia senang, gembira. Tadi Iya. malam nyanyi. Iya. Nyawer. Iya. Walaupun yang disawer uangnya saya 6 juta. Iya. Uang saya yang buat nyawer, bukan uang dia. Dia nonton. Pak Haji kok Iya, Pak. bocorin, biarin. Biar terkabul. Iya, Pak. Nah besok kita mau survei lagi di Sentul. Sambil makan ikan patin dalam bambu. Saya, Haji Marco, ini semua Iya, Pak. rombongan sekitar 20 orang lah. Iya, Pak. Kita mau bawa 200 anak yatim off-road. Naik off-road, seneng-seneng. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau saya baca Quran? Bos, terangin bos, kelebihannya kalau baca Quran. Iya, Pak. Ya, maaf dulu Bapak. Jadi utama baca Quran itu Pak Haji ngajarin kita untuk
paksa baca Quran. Kenapa dipaksa? Karena Rasulullah pun pertama kali oleh malaikat Jibril juga Paksa. dipaksa. Iqra. Iqra. Di Apa gua yang harus Hiro. saya baca? Apa yang harus saya baca? Bingung apa yang harus baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu. Quran suruh baca terus. Itu dipaksa dulu. Terus keutamaannya kata Nabi memang semulia-mulianya utama-utama ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Ibadah yang utama itu adalah baca Al-Quran. Kemudian dengan baca Al-Quran itu ada 3 hal. Di surat Fatir ayat 29, Bapak Ibu buka nanti, itu adalah rangkuman dari ilmu yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua. Itu ada 3 hal. Dan 3 hal ini kalau kita lakukan di ujung ayat Fatir 29 itu, Allah menjamin bahwa semua kegiatan kita, semua usaha yang kita lakukan, semua bisnis yang kita kerjakan dijamin oleh Allah selalu beruntung, tidak akan pernah mengalami kerugian, tidak akan pernah mengalami kegagalan. Apa itu 3 hal? Yang pertama adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kapan bacanya? Pak Haji maksa kita untuk baca Qurannya di pertengahan malam, jam 12 sampai subuh. Kenapa harus itu? Karena itu tertera di Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nanti Bapak Ibu buka, itu untuk menguatkan. Bacanya nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam. Berarti jam 12, setengah-tengahnya malam gitu ya. Bacanya di situ. Karena di situ disebutkan oleh Allah kegiatan kita bangun malam itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil di malam hari itu. Kenapa harus baca malam hari itu kita baca Quran? Karena kalau kita bangun malam, kata Allah, ini masih di Al-Muzammil, hati kita, jiwa kita jadi kuat, mentalnya mental baca. Dan karena baca Quran, ucapannya jadi mantap. Itu di Al-Muzammil. Kesimpulannya tadi, yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran. Yang kedua, sholat. Selalu disampaikan Pak Haji, jangan bolong sholat ba'diyah qobliyahnya. Karena menjadi penyeimbang jalan kita. Nah, usaha kita biar seimbang ba'diyah qobliyah, sebelum dan sesudahnya sholat, mengiringi sholat rawatib. Kemudian sholat tahajud di malam hari itu juga. Kalau biasanya sholat tahajud itu adalah 2/3 malam, 1/3 akhir malam biasanya. Tapi karena kita belajar di Al-Quran surat Al-Muzammil itu 1/2 malam, maka kita sholatnya jam 12, mulai bangun dan sholat. Baca Quran, sholat. Yang ketiga adalah sedekah. Maka Pak Haji selalu menyampaikan kita, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah wajib kita kerjakan. Jumat Barokah. Karena sedekah di Jumat Barokah itu seperti sedekah kita di bulan Ramadan. Nilainya besar sekali. Kalau ada cerita di sahabat Nabi Utsman bin Affan itu kan juga yang kaya raya juga, saudagar. Jadi dia sedekahnya ke anak yatim. Sedekahnya ke anak yatim. Sehingga kehadiran
Jadi nanti Bapak, Usman. saya juga baru tahu Pak, tadi malam saya dengerin ceramah. Jadi paksain sedekahnya jangan di luar anak yatim, betul? Ya. Jadi harus anak yatim. Iya, Pak. Orang miskin urusan negara. Orang miskin, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh. Negara. Jadi yang ngurusin anak yatim ada gak? Belum ada. Gak ada, urusan kita lah. Ini kan enggak. Hari Jumat barokah, kasih makan orang miskin. Janganlah, cari anak yatim aja lah. Jadi kalau Karena- saya himbauan Pak Haji kirim ke sini. Iya, kalau Bapak di sana nggak ada. Iya Pak Haji. Gitu. Kita kan kebanyakan nggak ngasih makan anak yatim, kita ngasih makannya ibu yatim. Jadi berantem. batal. Jadi berantem. Jadi berantem sama istri. Iya, Pak Haji. Papa, ibu yatim dikirimin beras. Janganlah. Jadi yang dikasih anak yatim. Saya baru dengar loh Pak tadi malam bener. Saya tadi malam pulang saya selonjor. Allah kasih petunjuk saya dong. Kenapa Abdurrahman bin Auf Usman bin Affan. Utsman bin Affan kok dia bisa kaya raya? Setiap hari Jumat dia makanin siapa sih? Ngasih makan anak yatim Pak. Ngasih susu, Susu, coklat, kurma, anggur. anggur. Tapi anak yatim. Kalau kita kan enggak. Setiap hari Jumat susu, kurma, anggur kita kirim ke rumah ibu Yatim. yatim. Itu yang bikin kita jadi Berantem. Jadi anak yatim ya Pak. Saya nggak setuju. Bikin nasi bungkus, bagiin orang pulang dari masjid. Iya. Orang yang ke masjid udah kaya raya kalau dikasih nasi bungkus. Apa dimakan sama dia? Enggak Pak. Dikasih ke Biasa begitu, Pak Haji. supirnya. Hah? Kan samping rumah ada masjid. Ah. Biasa saya bikin nasi. Sudah orang sholat Jumat saya bagi-bagikan. Apa dimakan sama dia? Belum tentu Pak. Pak Haji. Iya, iya cocok, Pak. Bapak nih ada masjid, Iya. pulang dari masjid Bapak kasih nasi bungkus. Iya, bagi-bagikan. Dia lihat lauknya. Iya. Dia bungkus lagi kasih ke siapa? Ke supir, nggak mau dia makan. Gue biasa Iya, Pak makan Iya, padang iya. pagi sore. Gue dapetnya malah rumah makan padang. Iya. Iya. Apaan tuh? Nggak mau gue. Anak yatim Pak. Anak yatim Pak Haji. Iya. Anak yatim murah kok, cuman kasih susu, Iya Pak Haji. coklat, permen apa lah ya, namanya anak yatim ya. Iya. Makanya saya bilang sama tamu-tamu, hari Jumat dapat daging, dapat beras, dapat santunan plus dapat saweran. Kamu nggak mau nyawer, gue yang nyawer, 6 juta. Ya hari Jumat sambil ajojing nyanyi, gue sawer 6 juta. Iya. Kita yang ngambil berkahnya aja. Karena dijawab tuh tadi malam. Ya. Iya. Ya. Siapa sih yang ngasih? Sahabat Nabi namanya Usman bin Affan. Utsman bin Affan. Dia tiap hari bawa ontaknya. Jadi ontaknya tuh diisi coklat, susu, kurma, anggur dibagiin ke anak yatim, bukan dibagiin orang pulang bubar masjid. Nggak ada itu. Nggak ada kata-kata begitu. Iya Pak Haji. Jadi Bapak beli permen di grosir, coklat, susu, bagiin anak yatim. Cari, kalau memang nggak ada, Bapak ikut di RDAY, numpang, dompleng. Makanya saya bilang sama Haji Marco, sama teman-teman, besok Selasa kita survei lagi. Kita mau nyenengin 200 anak yatim off-road. Off-road. Bonusnya dari saya, kita makan ikan patin dalam bambu dibakar, makanan khas Palembang. Iya. Nanti anak yatim biar seneng. Nah Bapak Iya, juga Pak. begitu. Iya. Jadi apa-apa anak yatim, apa-apa anak yatim, apa-apa anak yatim, apa-apa anak yatim. Karena fakir miskin dan anak terlantar udah dipelihara sama negara. Anak yatim siapa yang melihara? Nggak Kalau di ada. panti asuhan Pak Haji,
Hah? Mau- Panti asuhan belum tentu anak yatim semua, Iya, Pak. Betul. Oh iya Pak Haji. Belum tentu, kadang Iya. ada anak terlantar, nggak penting lah, itu urusan negara, ngapain kita ngikut-ngikut urusan negara ya? Dan biasa saya itu nyumbang mie ke sana tiga dos. Jangan, Iya, anak Pak Haji. yatim aja yang khusus Belum yatim. tahu Pak Haji, iya. Khusus yatim, kalau bisa yatim kurung, yatim umroh, Iya, yatim tahajud. Iya. Boleh gak Pak Haji kalau ibu yatim yang lagi hamil, saya setuju. Oh, iya. Gitu, Bapak sumbang. Iya. Bu, bapaknya kemana Bu? Meninggal. Nanti lahiran saya yang biayain Bu. Nanti lahiran bapak yang biayain. Izin dulu sama ibu biar ibu nggak cemburu. Iya. Takutnya nanti ibu cemburu. Bapak orang hamil dicari kata gitu. Dulu saya hamil nggak diurusin. Iya Pak Haji. Betul ya Bu? Iya. Oh iya. Terus ada lagi Pak, Bu. Pokoknya apa-apa isinya anak yatim. Iya, Pak. Saya nggak setuju kalau bukan yatim. Harus anak yatim. Lihat. Karena ayatnya gini Pak. Orang yang memuliakan anak yatim nanti di surga akan berdampingan dengan aku. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nggak ada orang yang memuliakan fakir miskin nanti di surga. Ada nggak gitu? Ayatnya. Nggak ada. Jadi anak Yatim. siapa yang memuliakan anak yatim nanti di surga akan berdampingan dengan aku. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Siapa yang memuliakan ibu yatim, bonusnya aku kawinin. Gitu. Pak Haji, Iya. mau cerita sebentar. Silakan. Ini Pak, waktu itu saya belum ketemu RDAY. Iya Pak. Jadi saya belajar juga tentang yatim sedekah yatim. Itu kebetulan ada, saya datang ke tempat itu, maaf ya ada saya kayak yayasan begitu. Saya bilang saya mau sedekah, oh kumpulin yatim-yatimnya gitu. Kebetulan ada 19 anak. Terus saya santunin setelah doa gitu, santunin 50.000. Tapi kalau isi saya kan pengen tahu aja kan, ini bener yatim gak sih Pak gitu. Terus ditanya sama istri saya, Dek kamu punya ayah? Nggak punya. Oh mama berarti yatimnya gitu kan. Ternyata bapaknya sakit apa meninggalnya? Bukan, di penjara katanya. Jadi saya itu yang datang itu yang penting punya bapak ya, itu di penjara ternyata. Bapaknya nggak ada, Iya. bapaknya Iya. di penjara. Iya. Jadi kalau di sini tuh Pak Haji itu ada yatimnya itu ada surat kematian papanya, DRT RW, ini resmi, bukan piatu kan di sini nggak ada piatu ya, masalahnya mamanya meninggal. Di sini nggak ada, adanya yatim doang. Yatim kurung, yatim tahajud sama yatim umroh. Ya dia nggak sembarangan. Diambil. Numpang aja Pak, di sini numpang. Iya, Pak. Iya. Belum lagi kalau ditanya di penjara ngapain bapak? Narkoba. Sipir, polisi. Pekerjaannya. Pokoknya maunya saya Bapak, Iya Pak Haji. karena Bapak lagi utangnya 3,5 miliar. Iya Pak Haji. Bapak pokoknya sedekahnya tidak boleh kecuali hanya anak yatim aja. Iya Pak Haji. Saudara nggak boleh. Iya Pak. Kok nggak boleh? Lah, saudara nggak ada terima kasihnya Pak. Betul Pak Haji. Bapak betul. kasih saudara nggak ada terima kasihnya. Iya. Biasa datang di toko ambil aja. Nggak Apa? bayar. Biasa datang di toko ambil saja, nggak bayar. Sudah bilang-bilang sabar saya. Kalau saudara. Iya. Kalau saudara tuh kadang gini loh, Iya. Perasaan. udah ngasih ya, Hmm. terus nanti bapak penyakit hatinya keluar tuh. Iya, Iya, biasa. betul. Biasa. Udah gua kasih, bukannya ini bukannya gini aja nggak mau. Iya. Penyakit hati. Iya, betul. Iya, timbul Mendingan nggak penyakit kenal hati. kali. Mendingan nggak usah Pak. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Pokoknya harus anak yatim. Iya, Pak Haji. Kalau nggak anak yatim nggak usah. Ada saudara minta tolong, udah nggak usah. Lebih baik kita sedekah aja, Iya, Pak Haji. buat sedekah aja, buat sedekah aja gitu. Pak Haji ini juga kayak Pak Haji bilang kan harus banyak sedekah. Nah gitu kebetulan tuh ada orang yang apa? Yang suka mengutin itu Pak, mengutin sampah-sampah. Kita ya rencana sih kayak wah gue bisa sedekah double, gue sedekah yatim. Orang itu juga kita sedekah pertama 50.000. Dia bilang terima kasih Pak, saya doain nanti ya Pak doa. Besok-besok datang lagi ngarep Pak. Kita nggak ngasih, dia jemurut sama Iya, saya. iya.
Terus besoknya lagi kita ngasih, ada lagi datang kita kasih 10.000. Dia nggak bilang terima kasih nggak apa-apa. Sekarang kalau lewat dia lihat saya jemeruwut aja Pak. Itu jadi bikin dongkol Pak. Jadi ngarep Pak. Iya. Kalau anak yatim enggak lucu, iya, apalagi Pak. yang kecil-kecil, Iya, Pak. polos. Iya. Udah cari anak yatim aja yang kecil-kecil. Iya. Kalau yang fakir miskin berharap Iya Pak Haji. kita kasih sekarang 50.000 ya. Besok kita nggak ada ngasih 20, langsung mukanya beda. Iya dong, Pak. Apalagi kita nggak ngasih, udah ngomong dan nyerocos. Itu ketimbang orang miskin. Beda lagi kalau sama saudara. Bah, saudara Betul, lebih Pak. parah Betul. lagi. Udah nggak usah. Anak yatim aja yang lagi Iya, Pak. lucu. Beliin kita apa? Coklat. Iya, Pak. Kalau memang kita nggak mau, transfer duit buat beli Iya, Pak. coklat. Karena saya lihat tadi malam tuh dia ngirim apa namanya unta, isinya tuh cuman kurma, coklat, susu, sama apa? Anggur ke anak-anak yatim, dan anak yatim bersenang-senang, Iya. ceria dia. Iya. Tapi kalau saudara dikasih nggak ada ceria-cerianya, kurang lah. Iya Pak Haji. Mosok kamu ngasih gue segini, oh cocot. Iya Pak Haji. Udah anak yatim aja Pak. Siap Pak Haji. Kalau memang Bapak di sana nggak ada anak yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud, Bapak numpang aja ke RDA, tinggal transfer, bukti transfernya nanti dikirim. Iya, Pak. Sedekahnya Bapak. Manjur nggak? Wih, Iya, Pak. manjur. Besok Pak, kita mau membawa anak yatim bersenang-senang di off-road, naik jeep off-road. Iya. Nah besok kita mau survei hari Selasa. Yang survei Haji Marco. Sambil kita makan di mana? Iya Pak Haji. Ikan patin dalam bambu. Di Sentul. Hah? Marco maunya ikan patin dalam kolam. Iya. Saya bilang nggak ada ikan patin dalam kolam. Maunya dia mau berenang makan patin mentah. Itu namanya itu. Apa namanya? Iguana. Cari. Pokoknya Bapak baca Quran wajib walaupun 7 lembar. Iya Pak Haji. Walaupun 5 lembar wajib baca Quran. Nanti tutup lagi, besok baca Quran lagi. Nanti bonus yang tadi diterangin ya, udah diterangin ya. Dan nanti utangnya pasti lunas. Pokoknya setiap hari Bapak sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim umroh, cari anak yatim tahajud. Kalau nggak ada numpang di RDI. Iya Pak Haji. Setiap Jumat barokah paksain sedekah 1 juta ke anak yatim hari Jumat. Kenapa Pak Haji? Saya belum tahu ini, baru tahu tadi malam. Tapi setelah saya udah dengerin tadi malam, saya terenyuh juga. Iya juga ya. Besok anak yatim off-road saya beliin aja susu kotak ya. Susu kotak, coklat ya. Buat dia nanti di dalam mobil ya. Iya Pak Haji. Jadi saya mau bikin sedekah patungan. Nah nanti Bapak ikut sedekah patungan, nanti nama-namanya diijab. Walaupun Mbak Rati nggak boleh ya, nggak apa-apa, boleh sama saya. Numpang, dompleng. Iya Pak Haji. Gitu. Jadi namanya Bapak sebut. Bapak dari Makassar ikut sedekah, nanti diijab. Pas anak-anak yatim senang. Iya Pak. Nama-namanya. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Cair sebulan 10 miliar. Walaupun Bapak sedekahnya cuma 1 juta ya. Iya Iya Pak. Pak Haji. Buat beli coklat, susu, buat cemilan anak-anak, wafer ya, Iya Pak Haji. sama Beng-beng. beng-beng. Beng, ya. Banyak Itu kan kesukaan anak yatim kan? Iya, Apa Bapak mau kirim dari Uangnya aja. Soalnya bayar lagi biaya Iya. kiriman. pakai. Kalau uang enggak. paling kalau Bapak kirim barangnya yang ngambil Mbak Nadia. Saya suruh ngambil di travel. Saya mau juga. Mente Pak Haji. Mente. Apa tuh? Mente. Coklat. Seandainya Oh, dekat. Silver Queen. Silver Queen. Kalau mente tuh di Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Iya. Itu tempatnya orang produksi kacang mente ya. Iya Pak Haji. Mendingan kita beli Silver Queen aja, Yang ada mentenya. yang ada mentenya. Iya. Kacang almond. Kalau mente udah bosen kalian anak. Kacang almond. Beli Silver Queen di Lotte. Iya. Grosir ya. Di Sulawesi ada Lotte. Sudah Telok saya. Makassar ada Lotte. Ada. Ada.
Ya. Ada lotte. Nah, kita beli aja Kebanyakan besok di buat sana anak yatim. Indomart, Alfamart. Alfamart Iya, ya. Pak Haji, ganti. Besok buat anak yatim naik off-road pakai Selper Queen aja biar kenyang. Iya, kenyang. Nanti yang megang kantong Selper Queen-nya kertasnya Haji Marco. Jangan kardusnya dipegang Haji Marco. Nanti bisa diemot habis di belakang sambil tengkurap. Terus apa yang tertarik ilmu RDAE dari Bapak dan Ibu di Makassar kalau saya boleh tahu? Kok Bapak tertarik nih ilmu RDAE? Saya itu Pak lihat di YouTube. Kan anak saya ada kuliah di sini di PB. Jadi dia bilang, "Pak, coba lihat itu di YouTube. Kayaknya bagus ini." Jadi saya pelajari, Pak Haji. Ya. 1 bulan saya pelajari. Bagus ini. Jadi saya coba Pak mandi Jam 00. 00. Pakai daun pandan itu, daun pandan yang panjang-panjang begitu. Ya, 9 lembar. 9 lembar. Pak, kalau Makassar panjang. Wangi nggak? Wangi. Oh. Dibikin itu ketupat. Oke. Jadi saya kasih Bikin ketupat, bikin Iya. tiker ya. Ya, bikin Iya, tiga. tiker. Daun pandan begitu Pak Haji. Sama. Sama. Oh sama. Iya. Kan ada juga bilang pendek-pendek kecil. Pendek-pendek, Iya. pandan yang buat masak. Iya, Sama aja. sama. Itu saya pakai mandi Pak Haji. Kalau Haji Marco namanya pandan gondrong. Oh. Habis kita nggak ketawa ya, gimana biar ketawa? Oh iya, pandan gondrong. Kalau panjang udah nggak ketawa ya. Iya, iya. Kalau Banadia pandan brewok. Oh ya, kan ketawa. Pokoknya bikin kita suasana ketawa, Pak. Iya Pak Haji. Bisa gak Bapak sama Ibu nih kalau di rumah berdua harus tertawa, walaupun minimal senyum aja. Iya Pak Haji. Bisa gak? Kalau saya bisa Pak Haji, cuma ibu biasa sering marah-marah. Aduh, gimana? Sering mudah- tensi, Pak. Potensi, Iya, Pak. Pak. Kalau Bapak Iya, setuju, Pak Haji. saya mohon izin biar Iya, Pak Ibu bisa ketawa. Iya Pak Haji. Boleh gak alat kelamin Ibu saya pasangin NCB? Iya Pak Haji. NCB tau NCB? NCB listrik. NCB listrik. Iya. Yang kalau Ibu kalau nggak ketawa jeplak. Nanti dinaikin lagi. Langsung ketawa otomatis. Otomatis ketawa. Oh jadi Ibu ketawanya mahal ya? Biar murah gimana nih Bu? Suka Saya- ketawa. Bagus betul suka ketawa. Ah? Cuma sering sekali-sekali marah. Oh marah. Iya iya. Soalnya kita punya peribahasa Pak. Iya, Pak. Hati senang rezeki. Datang. Iya Pak Haji. Tapi kalau kita sedih rezeki. Pergi. Iya Pak Haji. Bisa gak Bapak senang biar rezeki datang? Pokoknya Pak, Bu, maaf nih. Iya Pak Haji. Bisa gak kalau Bapak sama Ibu biar senyum? Kalau Ibu lagi diem, Bapak remes alat kelaminnya, Bapak Iya Pak Haji. pegang nenennya biar Ibu senyum. Bisa gak? Atau alat kelaminnya Ibu dicolek, diremes. Iya Pak Haji. Kok Pak Haji melakukan itu? Karena saya sama istri saya begitu. Tanya bini saya. Ini mungkin bini saya lagi nonton. Jadi Pak Haji, kalau ibu ini kan kata bapak kalau itu suka marah. Iya Pak Haji. Nanti kalau colek ininya langsung itu jadi bukan marah. Jadi ini gahar, mau. Pokoknya keromantisannya dikelola, Iya, siap, Pak. diatur berdua. Gimana caranya? Iya Pak. Diremes aja alat kelamin istri sambil diremes. Nah, sambil dipegang nenennya. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah, masa nggak Iya. boleh? Boleh lah. Yang penting suasana harus ceria. Terus apa lagi? Pak Haji mau tanya tadi kan Pak Haji kata Pak Haji berakhirnya pegang aja kelaminnya begini Istri. ke istri. Bukan begitu Pak Haji. Pak Haji ngomong begini. Itu kayak mau kasih makan kucing. Tapi kalau itu kalau ke istri itu lain Pak Haji. Gimana? Hah? Gimana? Karena lagi live ya Pak Haji. Lagi. Iya iya. Mariam nanti lihat. Iya. Itu Pak, adanya gimana caranya, karena ini juga terkendala juga masalah modal, karena kebetulan ada yang berutang ratusan juta sama kita. Jangan ditagih. Saya nggak setuju ditagih. Dengan ibu baca Quran nanti Allah kasih jalannya. Ulangi lagi baca Quran dasarnya apa 3?
Baca Quran dasarnya 3, ulangi lagi. Iya, Bapak Ibu sekali lagi, dengan baca Al-Quran, kata Allah di surat Fatir ayat yang ke-29, itu yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah, yaitu siapa yang akan diberi kemudahan, diberi usahanya lancar, diberi urusannya gampang, diberi langkah-langkahnya selalu beruntung dan tidak merugi, itu adalah yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Maka paksain Bapak Ibu, ini menjadi amalan, menjadi ibadah, menjadi wasilah untuk menghantar hajat Bapak Ibu dikabulkan Allah. Karena Allah di akhir ayatnya menjamin yarjuna tijarotal lantabur. Jadi dijamin oleh Allah tijaroh itu bisnisnya, usahanya, kegiatannya tidak akan mengalami kerugian. Pasti beruntung. Apa itu? Baca Al-Quran. Kapan bacanya? Bacanya yang di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena kalau malam hari itu bacaannya menjadi mantap. Ucapan kita jadi mantap. Berapa juz target kita? Karena hajat Bapak Ibu maksa, hajat Bapak Ibu ekstrim, maka Pak Haji mentarget kita minimal 12 juz. Kenapa 12 juz? Tidak melebihi dari yang biasa dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf yang 30 juz, separuhnya saja tidak. Maka kita ambil tengah-tengahnya saja, tidak kurang dari setengahnya. Ini paling tidak seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, itu khatam setiap 3 hari sekali. Berarti berapa? 10 juz. Nah, supaya kita aman, maka kita lebihin 2 juz. Jadi 12 juz setiap hari. 12 juz. Nah, Jadi yang duit ibu di luar jangan ditagih. Iya Pak Haji. Jangan, nanti diganti sama Allah, tenang aja. Iya Pak Haji. Harus yakin, Bu. Banyak langganan datang belanja Pak Haji. Iya. Sudah belanja, maksudnya sudah lancar belanjanya, 10 kali, 20 kali belanja. Setelah itu saya kasih pinjam. Sudah itu udah datang bayar-bayar lagi Pak Haji. Ya. Gitu. Iya. Nggak Ada apa-apa, banyak yang Bu. begitu, Pak, Haji. jadi gini, Pak. Iya Pak Haji. Iya, Pak. Besok kan ibu pada saat meninggal masuk neraka jahanam. Iya. Kok gitu Pak Haji? Ya itu tadi ketawanya susah, cemberut. Berarti bonusnya neraka jahanam. Nah, dengan duit ibu di luar sama si bangsat, Iya, Pak. si bangsat yang masuk neraka jahanam, ibu yang masuk surga, pilih mana? Iya Pak. Masuk surga. Mendingan ibu masuk surga lah. Iya. Yang masuk neraka jahanam biar si bangsat, kan dia yang ngutang sama ibu. Iya, Pak. Karena di Modal. dunia kan paling lama berapa? 100 tahun ya. Iya. Tapi kalau di akhirat kekal Iya, Pak. abadi. Iya. Iya, Pak. Udah, ibu ambil itu Iya. kesempatan. Iya. Bangsat, misalkan punya istri berapa? 5. Iya. 5 ibunya istri masuk neraka jahanam. Bangsat punya anak berapa? 7. 7-7-nya masuk neraka jahanam. Iya Pak Haji. tidak boleh marah. Hah? Tidak boleh marah. Tidak boleh marah ibu. Oh ini Pak Haji yang 18. Iya, nanti kalau ibu udah masuk surga, ibu tengokin ke neraka karena ada suami lagi di pinggir-pinggir. Suamiku. Iya Pak Haji. Lagi melipir. Lagi melipir. Suamiku sini. Terus Kak. Pak, jika lanjutannya tadi modal terkendala karena begitu dipinjam, terus minta ditolongi lunasing atau banyak pinjam gitu. Bang. Kan nanti dengan ibu baca Quran tadi, dahsyatnya baca Quran, nanti kan utang ibu yang lunasin Allah. Tenang aja.
Iya, Pak Yang Haji. penting wajib baca Quran Iya, dulu. Pak Haji. 5 lembar. Tadi Iya, kan Pak. Bapak tadi 7 lembar ya. 7 lembar, Pak Haji. Ya, segitu dulu. Iya, Pak Haji. Baca 7 lembar. Tapi ada tapinya nih. Iya, Pak Haji. Sedekah subuh nggak boleh bolong ke anak yatim. Iya, Pak. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong ke anak yatim. Iya, Pak. Itu yang harus wajib. Jangan sedekah Iya. ke di luar anak yatim. Nggak mau saya. Harus anak yatim. Yatim, Pak. Harus anak yatim. Nggak boleh di luar anak yatim. Saya nggak Jadi itu setuju. Pak Haji sedekah subuh setiap hari. Ya, setiap hari. Dikasih di mana Pak Haji? Kesini ditransfer. Oh, Bapak iya, mau Pak. 100.000 Oh, boleh. iya, Pak Haji. Iya, Pak Mau Haji. 50.000 Oh, boleh. Iya, Pak Haji. Sedekah subuh. Siap, Pak Haji. Tergantung kemampuan, Pak. Ya, Iya. tapi nggak boleh sedekah ke ibu Yatim. Iya, Pak Haji. Iya, yatim, Pak Haji. batal. Kan di sini sudah diseleksi bukan anak. Hah? sudah Anak diseleksi yang di Iya, yang Pak di Haji. sini, Pak. Udah Bukan ibu diseleksi. yatim. Udah diseleksi kata ibu. Terus itu mudah-mudahan Pak dengan itu supaya seperti yang tadi bilang penagih-penagih bank kan kebetulan selama ini ada sudah 1 tahun terkendala juga dengan bank, Pak. Untuk menghindari bapak dan ibu nggak ditagih sama debt collector karena belum pegang Iya, uang. Pak Haji. Iya, Pak. Celana dalamnya bapak sama ibu yang 7 hari nggak ganti digantung di atas paling tinggi, lebih tinggi dari kepala nih, lebih tinggi misalkan di atas lebih tinggi gitu, digantung. Iya, Pak Haji. Bisa gak? Harus bisa. Celana dalam yang 7 Celana hari dalam yang dipakai. 7 hari nggak ganti. Oh, dipakai terus. Ya, 7 hari, misalkan Pak. celana dalam 9 hari nggak ganti. Misalkan ibu sekarang pakai celana dalamnya warnanya putih sampai warnanya abu-abu. Kalau belum abu-abu nggak boleh. Tapi dipakainya malam atau siang, Pak Haji? Bebas, pagi, siang, malam boleh. Yang penting udah 9 hari nggak Nggak tahu. ganti. Nanti kalau ibu nggak tahu udah berapa hari, ibu bawa ke lab. Iya, Pak Haji. Oh, jadi digantung di dinding, Pak Haji. Ya, digantung di dinding lebih tinggi dari kepala kita. Oh, iya, Nanti debt collector nggak akan datang ke tempat kita. Pak, ini ilmu manjur gak sih Pak? Manjur, saya tinggal bikin sertifikatnya ini belum. Rencana saya besok Selasa mau ke Sukopindo ya. Penetapan. Terus ini saya punya anak kan 4, Pak Haji tuh. Anak 4 Iya, Pak Haji. dari satu suami. Iya, Pak. Oke. 3 perempuan. 4 anak tuh lahir normal atau ada yang sesar? Normal, Pak Haji. Wow, segede apa alat kelaminnya? Segede kaleng. 6 kali hamil, 2 dikurek, 4 yang Jadi. iya. 1 laki-laki, 3 perempuan. Cuma ini yang laki-laki salatnya bolong-bolong. Terus ini kan dia sudah kerja, Pak Haji. Tapi gajinya nggak ada yang tinggal, entahlah diajak Serumah judi, gak sama ibu? Enggak, dia pelayaran, Pak Haji. Berlayar dia, Pak Haji. Cuma itu Makassar, gajinya dia ndak ini karena dia bilang habis. Terus saya bilang kenapa? Mungkin kepikiran saya, Pak, jangan sampai diajak judi, minum ke apa, Pak? Ndak tahu nih. Jadi bagaimana caranya supaya Kapan dia anak- pulang ke rumah? Biasanya tak 1 malam, 2 atau 3 kali. Kan dia Jakarta Makassar yang kapal angkut Yang itu bawa mobil Toyota. bawa mobil Haji Kalla. Ngaji kalah. Iya, perusahaan Iya. Haji Kalla. Iya. Jadi dia dalam 2 minggu ke Makassar Jakarta bawa mobil. Dia kalau pulang ke rumah Iya, tidur, Pak Haji. Tidur sama-sama saya. maksudnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali 2 dia minggu pulang. sekali, Pak Haji. Hah? 2 minggu sekali. Nah pas dia pulang, paksain ibu praktekin yang dipraktekin sama istrinya Haji Marco. Terangin. Iya ibu, jadi kalau di saya untuk anak-anak yang malas, yang suka main game, terus kalau pulang nggak ada apa, main game keluar kadang-kadang sama mabar yang main bareng sama teman-temannya sampai jam 1 baru pulang. Iya, Pak. Terus suruh sholat, ya aduh males Iya, ya. betul. Jangan kan sholat, suruh makan, udah malas-malas makan, Iya. bekasnya piring-piringnya itu nggak dibawa ke dapur. Betul. Maunya kita kan bantu-bantu karena kita membantu. Tapi istri saya nggak mau juga
setiap hari ribut sama anak, kedengeran sama tetangga gak enak. Jadi istri saya pakai ilmunya Pak Haji Dwi Susanto, yaitu Iya, Pak Haji. sebelum pas bangun tidur, sebelum ke pipis atau ke toilet, ininya di kamar mandi disemprot kemaluannya ya, Iya, Pak Haji. dicebokin itu, ditampung sama ember kalau enggak baskom. Iya, Pak Haji. Lalu dibawa ke belakang ke dapur untuk nambahin campuran air untuk bikin nyeduh susu, nyeduh sereal, atau bikin bubur kacang hijau, kalau enggak Iya, Pak. beras yang udah dicuci. Terus untuk airnya itu pakai air itu air Iya, air itu, Pak. air yang dari Iya, istri iya. itu Iya, ya. Pak Haji. Sehari 2 hari enggak, itu hari ketiga baru kita ngerasain bahwa itu manfaatnya baru muncul, karena kata Pak Haji suruh tunggu 9 hari, tapi itu 3 hari aja udah. Anak saya yang perempuan pas libur tuh biasa main handphone, teleponan segala macam. Terus itu langsung dia nyuci baju sekeluarga itu sama siangnya nyetrika. Anak saya yang laki-laki itu biasanya untuk nyuruh ngisiin air galon itu dari aqua ke tempat-tempat peternak susah. Itu udah kerjain semua. Anak saya yang bungsu nyapu di depan halaman. Dan sholatnya mereka sebelum jam maghrib jam 6, itu jam 6 kurang seperempat udah pakai baju koko. Iya, Pak Haji. Terus sholat subuh udah mereka pasang alarm sendiri. Ada yang lagunya macam-macam, pokoknya ini anak-anak pada bangun berarti. Jadi sholat subuh itu alhamdulillah udah nggak digobrak-gobrak lagi, nggak digedor pintunya lagi, mereka udah mau jalanin sendiri. Habis makan diambil piring kotornya, itunya Pak, kursinya dirapin lagi, bawa ke belakang, cuci sekalian cuci tangan. Itu Pak, luar biasa untuk ilmunya karya Pondok Gede Pak Haji dulu ya. Coba dilaksanakin dan kita harus yakin juga. Doanya sama seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim kandang B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto Bisondo. Anak saya rajin sholat, rajin belajar, bisa baca buku, tidak main game terus, dan bisa membantu mama papanya itu. Dan untuk anak bapak udah nggak kerja ya, udah nggak sekolah ya? Udah kerja. Semuanya ya. Kuliah, Pak, 2. Oh, ya udah. Kuliah 2 kedokteran. Wih mantap, berarti yang pintar Iya. mamanya. IPB 1. Mamanya diikuti guru. Wow. Guru 1 yang tua. Amin ya. Terus Pak, kalau seumpam dia kan jarang datang. Boleh. Nih, Mbak Nadia mau testimoni pengalaman putranya. Baru aja nih, masih anget. Iya, Ini iya. baru banget, masih Iya, Bu. anget Iya, Bu. banget. Iya, Bu. Di tanggal berapa nih saya kemarin dapat dari kepala sekolahnya. Iya. Hari Sabtu. Hari Kamis. Iya, iya. Hari Kamis dapat rekomendasi itu, habis saya setiap malam saya camahin, Bu. Saya giniin. Anaknya itu kan laki-laki. Ibu yang begini. Iya, Aku nih. Aku yang giniin. Ini mamanya. Terus saya kan lagi tidur. Iya, Ya iya. udah digituin aja, terus dapat beasiswa ini. Alhamdulillah. Dikasih sama anak saya sekolah di sekolah Katolik di Pangudi Luhur. Berapa kali diginiin? Saya Sampai copot. setiap malam, Bu, tiap pagi ngebangunin tuh sambil nyamahin. Nah, bangun gitu kan. Ayo kita berangkat gitu. Udah, dicamahin aja gitu terus. Tuh saya langkahin kalau lagi tidur tuh. Saya langkahin aja, nggak pakai celana dalam sayanya. Nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Langkahin sampai ngucap. Kemarin ya pas lagi mau masuk ke Pangudi Luhur itu, saya sebut nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Ya. Itu sekolah favorit di Jakarta Selatan. Iya. Masuknya Namanya juga PL, Pangudi Luhur. Isinya laki Laki semua. Iya. Laki semua, Gondrong. Anak saya udah dapat 2 kali SK gondrong. Harus di atas 85 nilainya. Jadi dia hampir 90. Nah, masuk situ dapat itu juga, dapat apa namanya? Jalur prestasi. Itu juga hasil di meki-mekiin gitu. Oh iya.
Ya habis gitu-gituin. Ya pokoknya dengan yakin aja ya. Karena saya percaya ibu saya juga dulu nyuwuk juga modelnya. Tapi kalau dinyuwuk ya apa disuwuk ya. Cuman kan beda caranya ibu saya habis gituin terus ditiup bubun-bubunnya gitu kan. Dan saya gituin aja lagi anak saya. Kebetulan Pak Haji ngajarin juga kan. Wah ini kearifan lokal, ibu saya juga ngerjain nih. Tapi emang itu berturut-turut. Jadi saya cuma punya anak satu ini. Dan terus dia masuk PL itu maunya sendiri. Dan itu kan masuk situ juga ada tes-tesnya gitu kan. Nah tes-tesnya tuh di sekolahnya tuh itu ya sekolah favorit lah Bu. Dan masuk situ itu tuh harus ada ini kan negosiasi SPP kan. Itu SPP-nya saya nggak pakai nego, di nego-nego sendiri itu. Maksudnya saya kan duduk itu nego kan. Ini berapa kan gitu ya. Itu akhirnya sama TU-nya sama komitenya itu formulirnya ditarik lagi segini aja deh Bu. Dan itu di bawah banget, di luar dari ekspektasi saya. Di bawah banget dikasihnya karena memang anakku dapat dapat jalur prestasi. Itu hasil meki-meki itu. Hasil camah-camah. Nah, nanti Ibu praktekin ya. Buat anak yang 4, kalau yang 1 jadi itu bawa kapal pas pulang. Kalau nggak pulang nih yang 3 yang ada di rumah atau 2 yang ada di rumah. Jadi saya setuju Bu sama ilmunya RDAY. Iya Pak Haji. Zaman dulu dia merantau dari Cina, merantau nyampe Bangka Belitung atau dia nyampe di Pulau Makassar, itu dia punya anak 12, 15, 17. Itu anaknya bapak ibunya Cina, totok dari Cina, anak-anaknya sekarang jadi konglomerat semuanya. Itu nggak ada yang pinter, nggak ada yang sekolah, sekolahnya cuma SD. SD mending sekolah dasar, SD itu singkatan dari sekolah dagang. SD, jadi dia cuman SD nggak lulus, tapi dicamain sama mamanya. Jadi konglomerat, jadi konglomerat, jadi konglomerat. Sekarang jadi konglomerat semua anak-anaknya. Punya bank, punya bank, punya bank, punya bank, punya bank semuanya. Kita yang anaknya 2, 3, dah elah, udah dilesin, udah dikursusin. Iya Pak Haji. Nggak usah pakai ini aja. Kalau orang Siap, bilang Pak Haji. aliran sesat, biarin mau diomong aliran sesat. Yang penting anak gue jadi menteri. Iya, Pak Haji. Yang penting anak gue jadi presiden. Yang penting anak gue jadi konglomerat. Begitu. Manjur gak? Manjur. Yang dipegang mukanya. Hah? Yang dipegang capit Iya, mukanya. ya. 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 Ya nggak mungkin lah lagi live gini baca, nggak mungkin lah, gila kali lu. Gitu Bu, paksain. Mukanya. Bisa? San. Ya. Terus masih bisa nanya. Boleh. Ada anak saya sudah nikah, sudah 3 tahun lebih, belum punya anak. Pernah tinggal tapi Oh tidak gampang, tinggal. ini kan hujan, suruh hujan-hujanan berdua. Habis hujan-hujanan mandi ML bunting besok bulan depan. Oh, habis. Ibu lihat nih, ini kan hujan, saya lepas nih bebek saya nih. Besok pada betelor bebek saya. Ada Iya Pak kali. Haji. Suruh jauh-jauh berdua, baru ML. Hujan-hujanan berdua, mandi ML, besok bunting. Saya nggak tahu kalau di Makassar hujan tidak. Hah? Jadi kalau misalnya ada hujan, Pak Haji, Pokoknya gini, asal hujan. kasih dia uang, Ya. suruh liburan ke Bogor karena di Bogor hujan terus. Tiap sore hujan terus. oh iya, Di Bogor tuh kota hujan. suruh liburan berdua. Suruh hujan berdua, hujan mandi udah bunting. Nanti suruh ke sini. Makanya orang yang miara ternak di Bogor semuanya pada bunting ya. Iya, karena hujan. Hujan. Iya betul, Bogor hujan. Iya. Iya, Pak Jadi Haji. subur di sini. Terus apa lagi? Kita Dan kata mau ya Pak. Jadi gini Pak, karena sedekah subuh jangan bolong, terus Jumat barokah. Jadi misalnya kita minta nomor rekeningnya Bapak Haji, Boleh. iya yang supaya
misalnya ada rezeki berapa kita transfer ke Ya, rezekinya transfer Bapak. ya. Terutama saya maunya sedekah subuh. Ya, Iya, Pak. Haji. Sedekah subuh. Sedekah Jumat barokah. Iya, Pak. Harus jangan bolong. Iya, Pak. Syukur-syukur sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Iya, Pak. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Bapak mau transfer lewat BCA atau mau lewat Mandiri? Saya mau lewat BCA, ya udah nanti dikasih. Mandiri aja, Pak, karena Mandiri, Iya, BRI. kalau BRI BRI bisa juga Bisa nanti juga. dikasih Iya, lewat Pak. BRI. Iya, Pak. iya. Nah, nanti Bapak paksain. Maunya saya sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya, Pak. Haji. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Syukur-syukur sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Badriah Qobliyah yang bagaimana tuh Pak Haji? 2 sebelum subuh, Iya, Pak Haji. 2 sebelum duhur, Iya, Pak Haji. 2 abis duhur, Oh, iya, Pak Haji. 2 sebelum asar. Iya. Bisa? Iya. Siap bisa Pak Haji. Sering saya laksanakan. Nah, ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nanti hasilnya begini. Insya Allah Pak Haji. Terus apa lagi? Kalau sudah maghrib, tidak usah. Ya, abis maghrib, Iya, habis sisa. sebelum isya, Sebelum isya, Pak. abis isya. Habis sisa. Iya. Pokoknya sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Oh iya, Pak. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, punya motor cicilan. Iya, Pak. Punya mobil cicilan. Iya, Pak. Punya toko cicilan. Iya, Punya Pak. ruko cicilan. Punya rumah cicilan. Tapi kalau dia sholat ba'diyah qobliyah, motornya langsung dilunasin sama Allah. Amin, amin. Mobilnya langsung dilunasin sama Allah. Amin. Rumahnya atau rukonya langsung dilunasin sama Allah. Amin, amin. Jadi paksain. Iya, Pak. Nggak bisa paksain. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kebanyakan di Indonesia rumahnya mewah, Iya, Pak Haji. Iya, Pak. klaster, Iya. tapi nyicil. Iya, Pak. Tuh Cocok. di Indonesia agak aneh tuh. Iya. Di Indonesia agak aneh. Mobilnya Pajero tapi nyicil. Mobilnya Fortuner tapi nyicil. Kecil, iya. Yang lebih repot, mobilnya Xenia, Avanza nyicil. Aduh, mobil Iya, Pak. buluk kok nyicil. Kalau bisa enggak lah. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain. Iya, Pak. Bisa. Kalau Jumat barokah Pak Haji? Transfer. Jumat barokah Barokah, harus ya. 1 juta. Oh iya Pak Haji. Paksain. Setiap Jumat. Nanti ya, Pak. Bapak. Iya Pak Haji. Tapi waktu transfernya sebelum salat Jumat, Pak Haji? Atau Boleh sebelum sholat Jumat. Iya Pak Haji. Boleh sebelum sholat Jumat. Tapi kalau batas subuh itu apakah bisa sampai sebelum jam 6 pagi atau pas jam 5, Pak Haji? Ibu maunya jam berapa? Tidak kan siapa tahu kelupaan batasnya, Pak Haji, bisa sampai jam 6. Jam 8 pagi. Bisa Kalau masuk itu, sedekah Pak Haji. subuh. Jangan sampai kelupaan, Pak ya. Apa? Kalau Jangan sedekah- sampai maksudnya lupa jam atau apa, namanya juga manusia. Tapi diusahain sampai batas berapa, Pak Haji? Jam berapa itu, Jam Pak berapa, Pak Haji? sedekah subuh. Sedekah subuh dari abis asar sampai jam 00 Oh iya Pak Haji. di awal waktu. Oh, waktu waktu Iya. oh, sampai 00 di Ya. iya. Bisa gak? Bisa, harus Bisa, bisa, Pak, dan bisa. pasti bisa. Iya, Pak Haji, pasti pasti. bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Sudah asar sampai 00 sedekah subuh. Mm-mm. Harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Terus apa lagi? Iya, melalui forum ini saya minta mudah-mudahan saya kerja ini utang saya lunas, Pak kolektor Tambahin air atau panas penagih bisa utang nggak? nggak Air lagi, putih dan panas, insyaallah jangan mudah-mudahan ditambahin anak tehnya. saya Tambah air putih panas. bisa menjadi anak yang soleha dan bisa terutama yang laki-laki menyimpan uangnya demi untuk lebih pendidikannya lagi ke atas, Pak. Gitu, Pak. Pokoknya nomor 1, ibu baca Quran gak boleh bolong. Sedekah subuh ke anak yatim kurung atau anak yatim tahajud, anak yatim umroh gak Ya. boleh bolong. Sedekah Jumat barokah 1 juta Iya. gak boleh bolong. Iya. Nanti ibu kalau rekeningnya BRI, ibu tinggal tanya, ada gak sih nomor rekening BRI? RDI? Ada, nanti dikasih. Ibu paksain. Ya Pak Haji. Ketiga,
Saya mau ibu sama bapak gimana caranya harmonis. Ya Pak Haji. Colek alat kelamin bapak, colek alat Iya, Pak. kelamin ibu. Harmonis. Harmonis. Harus harmonis. Bisa gak? Harus Bisa, bisa. Pak Haji. Dan pasti bisa. Harus harmonis. Terus apa lagi? Ada kelupaan ini. Kan namanya itu usaha, Pak. Apa? Ya, namanya kita usaha. Kadang ada orang iri hati, apa Pak? Bagaimana untuk pagar diri atau rumah? Kan dengan ibu celana dalam dibalik, nanti yang iri hati sama ibu almarhum mati. Amin. Oh iya Pak. Iya, celana dalam dibalik, BH dibalik. Oh BH juga Pak. Oh iya Pak. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Bisa? Iya. Terus apa lagi? Udah Pak. Terus itu Pak Haji, Ya. kan biasa kalau saya jualan pagi-pagi ada pembeli pertama. Itu uangnya Pak Haji saya apa? Kan Pak Haji bilang centong, saya gosok-gosok centong dulu. Boleh, Gue bilang ya seperti boleh, ya begitu Pak Haji. boleh. Ajarin bos, nyentongin duit bos, Iya, cair dia 10 miliar. Iya Pak Haji. Ya penjual. Pagi-pagi kan ada biasa Ajarin. Supaya uangnya tidak ambil tuyul. penglaris Pak Haji. Iya kan uang biasa juga ada tuyul itu. Iya. Sering hilang-hilang. Iya. Jadi itu uangnya Pak Haji kalau habis menjual Terus. ya. Nyentongnya ke dalam begini ya. Oh iya. Waktunya bebas habis sholat. Waktu boleh tapi Ya. siap sudah orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak yatim di ayat kadang pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwojo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Terus dipanggil, Tante, kamu undang, kamu bawa, kamu ajak kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak masuk ke lemari-lemari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan berikutnya. Untuk itu sekali lagi, Tante, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kamu undang ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya datang ke rumah saya. Saja diulang-ulang. Dan bukan ulang-ulang dengan penuh keyakinan. Sudah sholat itu Pak. Kalau sudah sholat Dan sholat boleh waktunya yang longgar saja. Oh, kapan kita sempat? Mood enak. Ya, timur. Kita apa? Skenario yang penjualnya yang terima dikasih uang. Pak Haji. Insyaallah. Terus ada lagi? Apa lagi? Yakin ya? Yakin. Pasti ya? Iya pasti. Saya mau cair 10 M ya? Amin. Oke? Iya iya. Sip, terkabul. Iya. Cair. Iya iya. Amin amin. Cair ya 10 M ya? Iya.